Dua orang terduga penistaan agama yang menukar hafalan Quran dengan sebotol minuman beralkohol ditangkap dan digelandang ke Polres Jakarta Utara. Sementara ratusan anggota Ormas sempat menggeruduk rumah yang diduga kediaman dari MC di Bekasi, Jawa Barat. Usai viral dan mendapat kecaman banyak pihak, polisi akhirnya mengamankan dua orang, R perempuan dan L laki-laki. Dari kasus dugaan penistaan agama, tantangan hafalan Quran berhadiah sebotol miras di kawasan Ancol, Jakarta Utara. Polisi juga sudah memeriksa secara maraton 6 orang saksi dan mengamankan 2 barang elektronik terkait kejadian ini. Kedua terduga pelaku terancam pasal 300 atau 301 terkait dugaan penistaan agama dengan ancaman kurungan maksimal 5 tahun penjara. Selanjutnya, selain memeriksa saksi-saksi, dari pihak penyidik juga sudah melakukan penyitaan bukti otentik elektronik. Jadi ada 2 yang kita ambil untuk bukti elektroniknya yang mengarah pada pembuktian penistaan agama. Kami Majelis Ulama Indonesia dengan tegas mengecam terhadap terjadinya praktek promosi minuman beralkohol dengan menggunakan simbol agama atau ayat suci Al-Quran yang dapat merendahkan, melecehkan, atau mengeksploitasi simbol dan identitas agama. Ratusan warga dari berbagai ormas mengepung rumah yang diduga kediaman EG, MC festival musik yang viral karena memberikan hadiah sebotol miras bagi yang hafal surat Quran di kawasan Ancol beberapa waktu lalu. Bahkan sejumlah orang nekat menerobos masuk ke rumah dan mencari keberadaan EG, namun EG tak ditemukan. Berdasarkan informasi warga, EG sudah pindah domisili sejak 3 bulan lalu. Sementara di laman media sosial, MC acara juga sudah menyampaikan permintaan maaf. MC menceritakan kronologis jika kejadian dipicu saat berinteraksi dengan audiens. Tiba-tiba mikrofon diambil alih wanita berbaju putih hingga muncul tantangan hafalan Quran berhadiah sebotol miras. Sebelumnya viral sebuah stand produk minuman keras di festival musik di Ancol, Jakarta menggelar tantangan bagi pengunjung. Mirisnya dalam tantangan itu pengunjung bisa dapat gratis minuman keras dengan syarat membaca surat dalam Quran. Video kejadian ini pun menuai kecaman dari berbagai kalangan. Tim Liputan iNews melaporkan. Harga Pertamax masih mahal, banyak masyarakat beralih ke BBM subsidi jenis Pertalite. Kondisi tersebut membuat hampir di SPBU di Jakarta selalu dipadati antrian, termasuk di jalur antrian sepeda motor. Seperti inilah panjangnya antrian pengisian BBM subsidi jenis Pertalite di SPBU Keramat Raya, Senen, Jakarta Pusat pada Rabu sore. Banyaknya pengguna Pertalite yang akan mengisi Pertalite membuat antrian mengular cukup panjang hingga keluar SPBU. Kondisi ini terjadi sejak harga Pertamax naik beberapa waktu lalu. Akibatnya banyak pengguna Pertamax beralih menggunakan BBM subsidi jenis Pertalite dengan harga Rp10.000 per liter. Bukan di 1-2 SPBU, antrian BBM Pertalite sering terjadi di banyak SPBU di Jakarta. Pemirsa, pengguna BBM Pertalite siap-siap ya, karena penjualan BBM subsidi itu akan kembali diperketat pada akhir tahun ini. Rencananya masyarakat desil 9 dan 10 alias kategori ekonomi atas tidak boleh lagi membeli Pertalite. Penjualan BBM subsidi Pertalite bakal lebih diperketat pada akhir tahun ini. Hal itu dibahas dalam rapat koordinasi antara Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa dan Menteri SDM Bahlil Lahadalia di kantor Kemenke Selasa lalu. Purbaya menjelaskan pembatasan penjualan Pertalite bertujuan memastikan penyaluran BBM subsidi itu tepat sasaran. Nantinya kelompok masyarakat desil 9 dan 10 atau kategori ekonomi atas tidak boleh lagi membeli Pertalite. Namun untuk sepeda motor dipastikan tetap boleh mengisi BBM Pertalite. Jadi tadi kita membahas kemungkinan implementasi pembatasan subsidi Pertalite untuk yang tingkat atas, mungkin yang kuartil 10, 9, 10
supaya nanti bukan sekarang ya, beberapa bulan kemudian kita bisa kurangi secara bertahap. Sedang kita pelajari sistemnya. Saya juga sudah sempat melihat sistem Pertamina sudah cukup baik sehingga siap bisa dilaksanakan. Jadi menyangkut dengan pembatasan itu, nanti kan ada jenis kendaraan, ya. Jangan pakai BMW, pakai Mercy, masa pakai minyak subsidi. Itu yang dimaksudkan oleh Pak Menteri tadi. Bahlil menyebut selama ini masih banyak kelompok masyarakat ekonomi atas yang menikmati Pertalite bersubsidi, termasuk kategori desil 9 dan 10 yang merupakan kelompok di peringkat 20% teratas dari sisi kesejahteraan ekonomi. Akibatnya negara harus menganggarkan subsidi BBM hingga ratusan triliun rupiah setiap tahunnya. Kebijakan pembatasan berpotensi menghemat anggaran subsidi hingga 17 triliun per tahun. Tim Liputan iNews melaporkan. Aksi unjuk rasa peternak ayam di beberapa daerah terus terjadi. Pemerintah pun langsung turun tangan. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan pengelola SPPK harus menyerap telur dari peternak. Peternak ayam di sejumlah daerah menggelar aksi unjuk rasa. Mereka membagikan ayam-ayam milik mereka secara gratis kepada warga. Hal ini dilakukan sebagai aksi protes harga pakan ayam yang semakin tak terjangkau. Mereka mengaku terus merugi lantaran harga telur ayam anjlok dan tidak menutupi biaya peternakan mereka. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman pun langsung mengambil langkah tegas. Mentan meminta seluruh SPPG yang ada untuk menyerap telur dari peternak. Bila ada SPPG yang tidak melakukannya, maka akan kena sanksi. Mentan pun telah mencopot koordinator KPPG Surabaya, Tiara Devi, yang tidak mampu menyerap telur peternak. Mereka belum membeli harga telur sesuai perintah dari Kepala BKN. Kepala BKN dan beliau wakil Kepala BKN luar biasa. Itu kita lakukan demi peternak-peternak kita seluruh Indonesia. Mungkin nanti bukan itu saja. Kalau ada yang melakukan lagi, itu dicopot lagi oleh beliau. Saat ini Kementerian Pertanian juga telah mengambil sejumlah langkah strategis, salah satunya adalah subsidi pakan ayam. Tim Liputan iNews melaporkan. Jelang sidang tahunan MPR dan sidang bersama DPR DPD pada 14 Agustus besok, gladi kotor digelar di Gedung Wakil Rakyat di Senayan, Jakarta. Dekorasi dan bunga-bunga penghias ruangan juga sudah memenuhi ruang sidang. Gladi kotor dilakukan 3 kesekjenan 3 lembaga tinggi negara di ruang sidang DPR RI jelang pelaksanaan sidang tahunan MPR dan sidang bersama DPR DPD pada 14 Agustus besok. Staf kesekjenan MPR, DPR dan DPD juga menjalankan simulasi mulai dari kehadiran Presiden dan Wakil Presiden. PLT Sekjen DPR, Supri Hartini menyampaikan jika persiapan sudah mencapai 90% dan diharapkan gladi kotor ini pelaksanaan sidang tahunan dan sidang bersama akan berjalan lancar. Sidang tahunan MPR RI. Sementara di halaman Istana Merdeka, Jalan Merdeka Utara, Jakarta, gladi kotor pertama upacara peringatan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia juga digelar. Sejumlah pasukan tampak menjalani latihan memastikan pergerakan dan posisi personil sesuai rangkaian upacara yang telah disiapkan. Pasukan pengibar bendera pusaka, Paskibraka juga menjalani latihan manuver formasi pengibaran. Latihan juga mencakup paket upacara penurunan bendera yang melibatkan pasukan upacara, Paskibraka, dan perangkat upacara. Gladi kotor pertama ini menjadi bagian dari pemantapan sebelum pelaksanaan upacara peringatan HUT ke-81 kemerdekaan RI pada 17 Agustus 2026 datang. Pemirsa, kericuhan turnamen bola antar kampung Tarkam kembali terjadi hingga membuat 2 orang terluka. Kedua korban yang merupakan wasit dan hakim garis jadi bulan-bulanan masa hingga mengadukan kasus itu ke polisi. Korban berharap para pelaku digajar hukuman yang berlaku. Wasit menjadi bulan-bulanan supporter hingga diamankan Linmas yang mengawal turnamen bola antar kampung dalam rangka peringatan HUT ke-81 RI di Kecamatan Sukajaya, Kabupaten Bogor.
Kericuhan di semifinal turnamen Tarkam ini terjadi saat pertandingan antara Kampung Uruk Tengah melawan Kampung Pabuaran. Sebelum peluit berakhir, Kampung Pabuaran unggul dengan skor 1-0. Namun, akibat adanya pelanggaran hingga berbuah penalti untuk Kampung Uruk dan skor menjadi 1-1. Pertandingan lalu dilanjutkan dengan adu penalti. Namun karena salah satu tim gagal mencetak gol, memicu protes sang kiper hingga berujung kericuhan. Kami sudah melakukan laporan dan melakukan visum pada saat malam kejadian hari. Kami langsung membuat laporan itu dan untuk saat ini proses masih berlanjut. Akibat insiden ini, 2 orang menjadi korban dan melaporkan kejadian ke polisi. Korban berharap para pelaku pemukulan ditangkap karena menyebabkan korban terluka. Dari Bogor, Jawa Barat, Wildan Hidayat, iNews melaporkan.